Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insya-Allah bapak-bapak yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang membahas tentang adab-adab atau aturan-aturan di hari Jumat, adabul Jum'ah. Dan yang terakhir kita sudah membahas beberapa adab, yaitu hendaknya ketika sedang khutbah seseorang diam dan dengarkan khutbah, bahkan menegur saudaranya saja dengan bersuara menyebabkan hilangnya pahala Jumat. Menegur saudaranya saja yang berbicara, tapi dia sendiri menegurnya dengan cara mengeluarkan kata-kata, itu pun termasuk pekerjaan yang menghilangkan pahala Jumat berdasarkan hadis Nabi SAW. Nah, kemudian hendaknya tidak lalai. Jangan lalai, jangan melakukan laghun. Lalai itu maksudnya yaitu ketika hari Jumat khatib sudah berada di atas mimbar, kita tidak fokus. Jadi bisa macam-macam cara lalai. Bisa dengan memain-mainkan anak jari, bisa dengan mencabut-cabut benang di sajadah, yang menghabiskan benang di sajadah seluruh masjid, itulah kita. Atau bisa bermain HP, maka itu termasuk lagha. Wa man lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang telah lagha, maka dianggap tidak berpahala Jumat. Nah, jadi yang dimaksud tidak ada Jumat, tidak ada pahalanya. Ini sama dengan PNS, tidak ada gajinya. Nah, capek kerja, tidak ada gaji. Nah, kemudian kita sudah bahas juga adamul julus muhtabiyan. Janganlah orang atau seseorang yang pergi ke masjid yang dimaksud duduk di hari Jumat ketika mendengarkan khutbah, jangan duduk dengan cara muhtabi, ihtiba. Bagaimana duduk muhtabian? Ayajlisal insan ala ilyatihi wa yadhummu fakhizai wa saqai ila batni'i bizira'i. Jadi duduk dengan mengangkat, dengan memeluk kedua paha dan lututnya, mendekatkan paha dan lutut ke perut. Itu duduk yang dilarang di hari Jumat. Tapi kalau sedang pengajian tidak mengapa, boleh. Lanjut aja Pak Napu. Jadi bagaimana duduk? Mana duduk mana Pak? Duduk sambil memeluk. Saya enggak bisa peluk lagi. Kalau Bapak masih bisa peluk, lu hantruk ni. Makanya saya enggak pernah duduk. Memang kena hantruk. Jadi itu makruh duduk seperti itu. Kenapa bisa dimakruhkan? Dalam syarah hadis disebutkan duduk seperti itu yujlibu an-naum, bisa memancing tidur. Artinya orang bisa cepat tertidur. Wa yufqidul musalli at-tarkis, seseorang kehilangan fokus pada khutbah. Wa qad yuaddi ila inkishaf auratihi, dan bisa menyebabkan terbukanya aurat. Kita pakai jubah, duduk model kayak gini,
Duduk model kayak gini. Itu sedikit terangkat langsung pray. Ego pray je dah mangai. Jadi itu paha nampak, yang pakai kain sarung semua nampak. Maka dilarang. Sekaligus memancing perasaan ingin tidur. Jadi kanyaman. Ketika kita peluk sudah nyaman, tu lama-lama brum jatuh ke belakang. Itu bisa terjadi. Maka makruh duduk dalam keadaan ihtiba ketika hari Jumaat. Baik, kita sambung dengan adab berikutnya atau sunnah-sunnah berikutnya. Ini semua aturan tentang Jumaat yang dibahas di sini. Ayahtubal imam qa'iman. Berikutnya, khatib kalau berkhutbah hendaknya berkhutbah dalam keadaan qa'iman, berdiri. Tidak boleh khutbah sambil duduk. Bagaimana kalau khatib tidak bisa berdiri, ada yang cacat, maka tetap diutamakan mencari khatib yang bisa berdiri. Kenapa begitu? Karena Rasulullah yang mengatakan dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Samrah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman. Rasulullah kalau khutbah berdiri. Wa yajlisu bainal khutbatain, lalu beliau nanti akan duduk di antara dua khutbah. Wa yaqra'ul Quran, dan dia membaca ayat-ayat di dalam khutbahnya. Wa yadhkurun nas, dan dia memberi nasihat, memperingatkan manusia. Kemudian wa ayakhtubu khutbatain, khatib itu disuruh khutbah dua kali, dua khutbah. Dua khutbah. Jadi maksud dua khutbah itu kalau dalam mazhab Syafi'i maksudnya adalah membaca dua rukun al-khutbah. Tidak mesti berkhutbah dua kali dengan bahasa ajam. Jadi ada dua rukun al-khutbah. Jadi kalau enggak ada nasihatnya, ada nasihatnya. Waktu kita mengucapkan usikum wa iyaya bittaqwallah, itu sudah bentuk nasihat. Itu nasihat untuk ketakwaan. Atau ittaqullah haqqa tuqati, itu nasihat. Cuma kita orang ajam, yaitu selain berbahasa Arab, menambahi dengan sedikit tausiyah supaya Jumaat itu bermakna. Kalau Bapak pernah lihat khutbah Jumaat kelompok LDI, kelompok yang dulu sudah divonis sesat, dulu bernama Islam Jamaah, kemudian dirubah menjadi Lemkari, disesatkan lagi, divonis sesat lagi, berubah menjadi LDI, yang suka menyamak-nyamak tempat kalau kita yang bukan anggotanya solat di masjid mereka. Bekasan kita ditandai lalu disamak. Makanya kalau ke masjid mereka, keliling aja satu masjid, plafon-plafon Bapak pegang, loncat ke dinding-dinding, pegang semuanya, bahaya sama apa masjid. Itu mereka khutbah itu semua dengan bahasa Arab, semua dengan bahasa Arab. Alasannya kenapa? Karena Nabi khutbah dengan bahasa Arab. Di sinilah letak kebodohannya. Betul Nabi khutbah bahasa Arab, karena Nabi bukan manusia yang berbahasa selain Arab, dan makna khutbah Nabi sampai ketika bahasa Arab, karena makmumnya juga faham. Kalau kita bicara khutbah bahasa Arab dari awal sampai Z, pulang dari masjid, makmum ditanya, "Apa benar asal khutbah?" Nak begah masalah riba. Oh, sana ada dengar riba-riba pernah baca. Tapi dia tidak tahu. Dia tidak tahu halal haram, dia tidak tahu apa manfaat. Itu sudah menyalahi tujuan berkumpul. Sedangkan Allah sengaja suruh berkumpul untuk mendengarkan nasihat di saat itu. Maka sepakat ulama mazhab menyatakan dibolehkan berkhutbah dengan tausiyah, ditambahi tausiyah ajam, tausiyah bahasa selain bahasa Arab. Jadi waktu baca dua rukun khutbah itu ada nasihat di situ. Jadi masuk juga nasihat, iaitu nasihat ketakwaan, walaupun singkat padat, kita menambahinya sedikit dengan tausiyah. Baik, kemudian wa ayyajlisa sakitan bainal khutbatain. Khatib kemudian duduk di antara dua khutbah. Dalam keadaan bagaimana? Diam. Dia duduk dalam keadaan diam berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kana yajlisu iza sa'idal mimbar hatta yufriq al-muazzin. Rasulullah itu duduk ketika muazzin mengumandangkan azan. Jadi habis naik ke mimbar, ketika muazzin mengumandangkan azan, beliau duduk, summa yaqum, lalu berdiri, fayakhutub, lalu berkhutbah, summa yajlis, lalu beliau setelah khutbah pertama duduk sebentar, fala yatakallam, beliau tidak bicara, summa yaqumu fayakhutub, lalu berdiri sekali lagi berkhutbah untuk kedua kali. Jadi kita sering memberi istilah duduk di antara dua khutbah. Duduk di antara dua khutbah ini, Bapak Ibu, kepada makmum benar-benar dianjurkan berdoa. Dianjurkan berdoa masing-masing. Di situ waktu istijabah doa. Di situ waktu istijabah doa. Jadi jangan sampai terlewatkan ketika kita diberi kesempatan untuk meminta. Karena kan kita ada waktu-waktu bonus di dunia, kita enggak lewatkan. Begitu Suzuya membuka diskon, kita beramai-ramai datang mengambil bonus. Padahal dipengek dia Suzuya, diskon 70%, tapi dia naikkan dulu 90%. Itu kita kejar. Yang Allah beri bonus di antara dua khutbah, doa dikabulkan Allah. Disitulah kita minta. Oh, enggak tahu mau minta apa karena terlalu banyak masalah, enggak tahu mau minta apa. Dengan isteri ribut, dengan anak melarikan diri, dengan tetangga karu, dengannya langgampung karu, enggak tahu mau minta apa. Minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Semua permasalahan Allah bereskan satu persatu. Makanya jangan lewatkan untuk berdoa. Bagi khatib boleh diam, boleh berdoa untuk dirinya sendiri. Di sini dalam hadis disebut fala yatakallam. Yatakallam itu maksudnya khatib waktu duduk enggak bicara bahasa dunia, enggak bicara bahasa sia-sia, tapi dibolehkan untuk berdoa bagi dirinya sendiri. Ada sebahagian kecil masjid di kampung-kampung itu berdoa bersama. Jadi waktu khatib duduk di antara dua khutbah, lalu ada satu orang memimpin, biasanya bila memimpin doa bersama. Sungguh ini tidak diajarkan cara begini. Jadi saya pun selama baca-baca kitab belum mendapatkan suruhan untuk melakukan doa bersama di tengah-tengah duduk di antara dua khutbah. Tapi semua sepakat disuruh berdoa masing-masing. Jadi tidak dipimpin doa itu. Malah kalau dipimpin, Pak, kita melewatkan kesempatan untuk meminta kebutuhan pribadi kita. Jadi masa dipimpin dari bila kita aminkan, berarti doa Bilal saja yang kita mohon. Sedangkan kita punya permasalahan pribadi yang penting sekali, mungkin belum diberi anak oleh Allah, tak sempat minta. Karena gaduh dapat amin ada bila. Kalau bilanya minta kahwin lagi, ya sudah kita doakan ramai-ramai. Makanya enggak ada suruhan untuk memimpin doa di situ. Tetap berdoa masing-masing. Waktunya tidak panjang. Makanya minta yang paling krusial. Minta yang paling penting dalam kehidupan kita. Kehinan duk je. Baik. Kemudian adab berikutnya. Tahawulul al-ma'mum an makanihi iza na'isa fihi asna al-khutbah. Kalau ada makmum yang merasa ngantuk, maka disuruh untuk berpindah dari tempat duduknya. Karena biasanya hari Jumat itu memang hari lelah. Karena pas di tengah siang pulang kerja langsung Jumat. Karena dunia kita, Pak, bukan dunia yang menjalankan syariat Islam secara keseluruhan. Seharusnya hari Jumat itu hari diliburkan. Jadi kita habis baca surat Kahfi subuh Jumat, contoh ini, kalau diliburkan kita bisa baca surat Kahfi subuh Jumat, kantor enggak masuk, lalu salat duha, ada sembahyang duha, hujud tiat.
untuk menguatkan diri waktu Jumaat. Tapi nggak bisa kita lakukan karena kita bukan berada di bawah pemerintahan Islam. Kita dipaksa kerja di hari Jumaat. Malah lebih ngeri kerja hari Jumaat daripada hari lain. Kalau hari Jumaat dipaksa senam duluan sebelum masuk kantor. Orang lain hayu, orang Jumaat kah senam. Untuk ada yang lari pagi Jumaat. Disuruh baca salawat, disuruh baca surah kahfi. Kita apa yang kita lakukan? Lari-lari pagi, lari Jumaat. Alih patna pahala orang Jumaat, orang lari-lari. Jadi seakan-akan berlari-lari jogging di hari Jumaat pahalanya lebih besar daripada hari yang lain. Nah, inilah kadang-kadang kita ini suka menciptakan amalan yang tidak disuruh. Akibatnya sia-sia waktu. Ada yang goes di hari Jumaat. Kantor semuanya hari Jumaat pasang musik besar-besar senam. Mama-mama ditaruh di depan, bapak-bapak di belakang. Bapak-bapak enggak senam, gaduh lihat mama-mama. Nyambut kan. Hari Jumaat hari mulia, hari disuruh banyak zikir, banyak baca, banyak bersalawat. Tapi tidak kita lakukan. Begitu sudah waktu menjelang Jumaat, sudah capek. Hari waktu tidurnya kapan? Waktu khutbah Jumaat. Disitulah kita terngantuk-ngantuk. Jadi kita sia-siakan hari mulia itu. Padahal belum tentu kita bertemu hari itu di minggu yang akan datang. Dan apa yang terjadi? Banyak sekali makmum yang tertidur, terngantuk-ngantuk, tidak tahu isi khutbah. Bahkan kalau pulang pun kita tanya siapa khatib, dia enggak tahu. Alehna khutbah alehan bunuh. Sampai begitu pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata untuk menangani ini. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Baihaqi dari Samrah dengan derajat hasan, iza na'isa ahadukum yaumal jum'ah, kalau salah seorang di antara kalian merasa mengantuk di hari Jumat, maksudnya merasa mengantuk waktu terjadinya prosesi Jumat, falyatahawwal ila maq'adi sahibihi, maka pindahlah ke tempat duduk sahabatnya. Waliyatahawwal sahibuhu ila maq'adihi, lalu sahabatnya berpindah ke tempatnya. Jadi disuruh ganti, tukaran. Jadi kita duduk ke tempat dia, dia duduk ke tempat kita, disuruh tukaran. Jangan enggak tukar pak, jangan sampai kita duduk dalam limung dia gara-gara lu dengar tak lu dalam limung kata aja yang kana betul jadi disuruh tukaran. Supaya apa? Supaya hilang gangguan syaitan yang bernama ngantuk. Atau kalau ada tempat kosong pindah. Tapi kalau kita berada di saf awal, jangan pindah ke belakang, geser saja ke depan sedikit. Ini kita mesti duduk di garis. Boleh kita geser langsung ke depan duduk selama belum dilakukan solat untuk mengusir rasa mengantuk. Tapi kalau mengantuknya menyebabkan tertidur yang kehilangan akal, maka wajib berwuduk kembali. Bagaimana ciri-ciri kehilangan akal? Kita tidak bisa kontrol anggota. Jadi ciri-cirinya kita terduduk tapi kepala terjatuh. Kalau sudah kepala terjatuh, itu menunjukkan kita tidak bisa kontrol lagi kepala, dan itu membuktikan bahwa kita kehilangan alat pengontrol, yaitu akal. Maka apa hukumnya? Batal wuduk, disuruh segera berwuduk kembali. Jadi jangan nekat salat dalam keadaan sudah hilang wuduk. Hanya menyoka sampo jatuh ketika terasa ngantuk. Berikutnya, ayyabda al-khatib bi khutbatil hajah. Disunnahkan khatib memulai khutbah di hari Jumaat dengan khutbatul hajah. Bagaimana khutbatul hajah bunyinya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Nasa'i dari Ibnu Mas'ud dalam Sahih An-Nasa'i menyebutkan Rasulullah sering sekali yaftatihu biha khutbatahu. Rasulullah itu membuka khutbah dengan membaca alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa yaqra' salasa ayat. Kemudian Rasulullah sering
setelah mengucapkan syahadat, lalu beliau bersalawat dan membaca 3 ayat. 3 ayat itu boleh dibaca ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, atau ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, atau ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Itu sering begitu beliau membuka khutbah. Tapi itu sunnah, Pak, bukan wajib. Artinya kalau membaca selain daripada itu dibolehkan. Kita ada bacaan lain yang sifatnya yang penting rukunnya dapat, iaitu baca hamdalah, lalu salawat, lalu membaca nasihat ketakwaan, lalu membaca salah satu daripada ayat Al-Quran. Membaca ayat Al-Quran di salah satu 2 khutbah. Nah, itu rukun-rukun itu yang harus dijaga. Sedangkan bersyahadat bukan rukun, itu hanya sunnah. Bersyahadat itu hanya sunnah. Baik, wajibkah membaca wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim? Enggak wajib. Langsung mulai dengan ayat saja dibolehkan. Bahkan Nabi tidak pernah membaca wa qala Allah, langsung dia mulai dengan membaca ayat. Juga tidak wajib ketika memutus di antara 2 khutbah. Kita ingin mengulang khutbah, karena ada beberapa masjid mengulang khutbah, artinya sebelum tutup baru dianggap khutbah pertama, setelah selesai ceramah itu baru dianggap khutbah pertama, itu mengulang khutbah. Nah, tidak wajib ketika ceramah atau tausiah mengucapkan kalimat jino tatameng dalam rukun 2 al-khutbah, yang tenget kajak bedah, yang terbedah kajak tenget. Begitulah, Pak. Itu tidak diajarkan juga itu, Pak. Dan enggak ada sebuah penentu dalam kitab manapun, tidak ada yang mengatakan bahwa kita disuruh bersiap-siap masuk, enggak ada. Jadi langsung saja, kalau sudah ceramah di masjid-masjid tertentu, mungkin kita datang untuk menghormati masjid tersebut, kita ulang khutbah, tidak bermasalah. Dan tidak wajib mengucapkan kalimat kita sekarang masuk ke dalam 2 rukun al-khutbah. Asal sudah tutup langsung masuk ke rukun. Tapi khutbah Nabi dulu tidak sampai mengulang 2 rukun al-khutbah. Nah, kenapa ada hukum mengulang rukun 2 khutbah? Karena menganggap tausiah pertama, ceramah, itu dianggap memutuskan khutbah, memutuskan rukun. Maka harus diulang supaya berdekatan rukun ke-1 dengan rukun kedua. Jadi ceramah pertama itu tidak dianggap bahagian. Jadi kalau dianggap bahagian, putus antara khutbah pembuka dengan khutbah kedua. Padahal dalam kitab-kitab disebutkan begini, kalau ceramahnya singkat itu tidak perlu mengulang. Kalau ceramahnya singkat tidak perlu mengulang rukun. Yang disuruh ulang rukun ni dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, yang disuruh ulang rukun kalau khutbahnya panjang. Itu dianggap memutuskan tidak mualat antara rukun pertama dengan rukun kedua, kalau khutbah panjang. Ini yang menyebabkan munculnya hukum disuruh ulang khutbah. Berikutnya, ayarfa'a al-imam sautahu bil khutbah. Ketika khutbah itu imam disunnahkan untuk mengangkat suara. Jadi disuruh lantang, suaranya lantang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu waktu khutbah, kana iza khataba ihmarrat ainah. Rasulullah kalau sudah khutbah Jumat itu merah matanya. Wa ada sautah, dan tinggi sekali suaranya, betul-betul beliau meninggikan suaranya. Washtadda ghadabah, dan naik emosinya, maksudnya nampak emosional. Artinya emosional bukan marah, betul-betul berkhutbah dengan emosional. Ka'annahu munziru jais, seakan-akan dia di atas mimbar itu adalah panglima perang. Ini gaya Rasulullah khutbah. Makanya khutbah Jumat itu khatib disuruh bergaya seperti Rasulullah, angkat suara. Pertama bermanfaat supaya didengarkan,
Yang kedua, supaya membuat orang tidak tertidur. Yang ketiga, tentunya agar masuk apa yang ingin disampaikan. Tapi kalau model khutbah telemi-elemi apa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nya model-model lagi kan Pak, hanya duduk 5 minit sudah tercampak-campak makmum, makmum 5 menit terasa 50 menit, terasa bosan. Makanya khatib itu dicari yang segar-segar. Arti yang segar-segar bukan duduk dah masak, maksudnya yang masih kuat bersuara lantang. Yang tua boleh, tapi jangan yang sakit-sakitan, yang tidak bisa bersuara lagi. Ini yang menyebabkan kita kadang-kadang mentidun, duduk dalam keadaan mentidun, gara-gara khatib tidak mengikuti gaya Nabi berkhutbah. Kemudian antakunal khutbah bil lughah al arabiyyah, khutbah itu dilakukan dengan bahasa Arab. Ini apanya yang dengan bahasa Arab? Rukun-rukun al khutbah itu wajib bahasa Arab, tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi di antara semua imam mazhab membolehkan khutbah dengan bahasa Indonesia, yang dimaksud adalah tausiahnya saja. Selain daripada itu, rukun-rukun semuanya harus dibaca dalam bahasa Arab. Kemudian berikutnya adalah taksir al-khutbah. Khutbah itu disuruh pendek. Ini yang penting sekali Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inna tula salatir rajul, sesungguhnya kata Rasulullah, panjangnya salat seorang imam, wa qasara khutbatahu, dan memendekkan khutbah, memanjangkan salat, memendekkan khutbah, mi'natu min fiqhihi, itu bukti bahwa dia faham agama. Rasulullah sampai mengatakan begitu. Orang yang panjang solatnya di hari Jumat dan memendekkan khutbahnya, itu bukti bahwa dia faham agamanya. Fiqhun itu faham artinya. Maka disebut faqih, itu orang-orang yang faham. Fa'atilu as-salat, lalu Rasulullah memberi nasihat, panjangkanlah salat, wa aqsiru al-khutbah, pendekkanlah khutbah. Wa inna minal bayan la sihran, karena terlalu panjang memberi penjelasan itu menyebabkan sihir. Sihir itu maksudnya menyebabkan orang terpana. Kalau panjang sekali khutbah, la sihran itu membuat orang terlena. Enak sekali khutbah terlena, tidak enak pun terlena. Dengar maksudnya. Jadi kalau panjang khutbah tetap tidak baik. Dan ini bukan satu hadis Pak, ini hadis tadi riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Baihaqi, Al-Hakim dari Jabir bin Samrah dengan derajat yang sahih dalam Sahih Abi Dawud, juga Rasulullah mengatakan, kana la yutilu al-mau'izah yaum al-jum'ah. Jadi diceritakan oleh Jabir, Rasulullah tidak pernah panjang khutbahnya di hari Jumat. Wa innama hunna kalimat yasiran. Rasulullah kalau memberi khutbah hanya beberapa kalimat yang ringan, beberapa kalimat yang pendek. Dari Ammar bin Yasir juga menyebutkan, qala amarana Rasulullah bi iqsaril khutub, Rasulullah menyuruh kami untuk memendekkan khutbah. Jadi semua dalil-dalil dan kitab-kitab jika dibaca dari kitab Pak. Kalau dalam mazhab Syafi'i, silahkan mulai dari kitab Fardhu Ain, enggak usah ambil yang panjang-panjang dulu. Yang waktu dah murna, waktu TK dengan SD, waktu kita kecil, kalau baca kitab Fardhu Ain, coba lihat bab Jumat. Apa suruhannya? Disuruh pendekkan khutbah. Naik ke kitab atas-atas, semakin detail disuruh memendekkan khutbah. Naik ke kitab atas, Matan Takrib, Bajuri, Mi'anatul Talibin, Tuhfah dan sebagainya, semakin detail dibahas untuk memendekkan khutbah. Tapi yang terjadi di lapangan, di urang-urang yang memformnya, khutbah dijam. Ini yang jadi masalah. Jadi saya pun heran. Suruhan berbeda dengan amalan, yang disuruh lain, yang amal lain. Makanya merata masjid kadang-kadang kalau orang tidak faham yang khutbah, arti tidak faham, dia faham tapi dia tidak mengamalkan yang dia faham.
Itu khutbah 45 menit, 40 menit. Orang sudah ada yang batuk-batuk. Acik batuk roh ke memang. Ada yang memang bergeser ke ni, kagenging jum, kagenging. Ada yang ambil kaca, Pak. Itu dikenain matahari, disenter ke muka imam, ke muka khatib. Itu pernah dilakukan oleh teman kami, orang Afrika, Pak. Jadi kebetulan saya tinggal di asrama waktu di Mesir itu. Seluruh negara ada. Jadi karena masjid besar, karena terlalu ramai, mahasiswanya ribuan, sampai ular keluar. Ular apa bahasa Indonesia? Sampai meluber keluar. Meluber keluar. Jadi terlalu lama khatib. Juga sebab undangan dari macam-macam tempat juga, Pak. Hari itu terlalu lama khatib, sudah 45 menit belum berhenti. Rupanya kami melihat ini langsung di muka khatib ada cahaya bulat matahari mudah-mudah. Rupanya dimainkan sama orang paling belakang, Pak. Untuk memanaskan khatib agar cepat turun. Ini akibat salah roh. Nabi suruh khutbah pendek. Makanya masjid-masjid yang faham khutbah 15 menit, 20 menit. Itu sudah benar-benar sesuai dengan apa yang diminta Nabi. 15 menit, 20 menitnya kaji dah maju. Oh, lebih-lebih bacut ya, faham-fahamlah. Tapi tidak lama. Walaupun khutbah kita menarik, tetap disuruh pendekkan. Jadi lihat waktu jangan 15 menit, kaji siap-siap kena tutup. Karena kadang-kadang kita terbawa. Nah, ini yang membuat kita akhirnya menyelisihi apa yang Nabi suruh. Nabi suruh pendekkan. Nanti waktu salat disuruh panjangkan salatnya. Jadi yang disuruh pendekkan khutbah, panjangkan salat. Maksud panjangkan salat ya ikut apa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dibaca Nabi waktu Nabi salat? Disebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering membaca, dalam satu hadis riwayat Muslim dari Nu'man bin Bashir, kana yaqra'u yaumal jum'ah fi salat. Rasulullah kalau hari Jumaat sering membaca Sabbihisma rabbikal a'la rakaat pertama, wa hal ataka hadisul ghasyiyah rakaat kedua. Dalam hadis lain, kana yaqra'u fil jum'ah bi suratil jum'ah. Dalam hadis lain disebutkan Rasulullah juga sering membaca rakaat pertama surah al-jum'ah, wa fil rakaah al-akhirah iza ja'akal munafiqun, pasangan dengan surat Jumaat iaitu surat al-munafiqun. Hadis-hadis ini menunjukkan ada bacaan-bacaan yang direkomendasi oleh Rasulullah, dan itu panjang-panjang. Coba kalau kita baca surat Jumaat, Pak, dengan surat al-munafiqun, yang jadi tanda ada, Pak, surah Jumaatnya, karena itu lumayan panjang. Kalau Sabbihi sama hal ataka masih terjangkau, tapi begitulah sebenarnya yang disuruh. Jadi salat disuruh panjang, khutbah disuruh pendek, bukan sebaliknya. Ini waktu khutbah 45 menit, waktu berdiri imam qul Allahu ahad, rakaat kedua inna a'tainah, selesai. Aneh. Jadi aneh. Yang saya buat aneh pribadi, Pak, kamu orang baca kitab dari pesantren, anehnya banyak yang isi kitab itu tidak diamalkan. Itu yang saya aneh sampai hari ini. Banyak isi kitab, Pak, yang tidak diamalkan. Jadi itu menjadi sebuah keanehan. Di mana adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, terakhir sebelum kita bertanya jawab, kerana waktu singkat. Berikutnya, adab berikutnya, qat'ul khatib khutbatahu li amrin tari'. Dibolehkan bagi khatib untuk memutuskan khutbahnya kalau menemui hal-hal yang tari'. Tari' itu hal emergensi, gawat darurat, mengingatkan orang. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang berkhutbah, tiba-tiba melihat seseorang masuk enggak salat. Dia enggak salat, langsung masuk, langsung duduk. Langsung Rasulullah memutuskan khutbahnya dan berkata, "As-salaita ya fulan?" Kamu dah salat? Itu diputuskan khutbah oleh Rasulullah. Ditanya langsung ke orang itu, "Kali kau sembahyang?" Begitu jawab Nabi nanya. Qala la, belum ya Rasulullah. Jadi terjadi pembicaraan antara khatib dengan makmum. Qala la, belum ya Rasulullah. Tidak. Qala kum farqa, bangun, salat dulu 2 rakaat. Itu dibolehkan terjadi
kalau kita memang melihat ada sesuatu yang memang perlu diingatkan. Dan ini pernah juga terjadi pada Ibnu Mas'ud, ketika Ibnu Mas'ud masuk ke masjid, duduk di pintu masjid ketika khutbah, langsung dipanggil oleh Rasulullah. Rasulullah sedang khutbah Jumaat. Rasulullah memanggil, faqala lahu ta'ala ya Abdullah bin Mas'ud, sini, masuk ke sini ya Abdullah bin Mas'ud, jangan di luar pintu masjid. Jadi begitulah seorang imam dibolehkan untuk mengingatkan makmum kalau ada perkara-perkara yang memang perlu diingatkan. Kalau sekarang, kalau khatib mau ingatkan terlalu banyak, Pak. Paling kurang khatib kalau dia berbicara bukan isi khutbah, mengingatkan, kita sudah tahu hukumnya dibolehkan. Jadi misal saf depan kosong, saf belakang penuh, ni dua orang dah penuh belakang, depan kosong, khatib boleh memutuskan khutbah, mengatakan kena dah mau, kena oleh mandum dah manggil kena, itu dibolehkan. Tapi jangan sambung, aku tanpa gentuk, jangan sambung, jangan sampai ke situ. Suruh masuk, isi semuanya ke depan, dibolehkan untuk berkomunikasi dengan makmum apabila dibutuhkan untuk mengingatkan makmum.